Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Hilda Adelia Resita. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan NIM 124204361, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 6 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi norma-norma dalam masyarakat di SD Islam Nabawi. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang bertugas. Teman-teman siap? Siap, siap, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Berdiri siap. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
semua? Ya, karena cuaca sedang tidak baik, jadi harus menjaga kesehatan diri sendiri ya. Dikurangi minum es, kemudian jangan makan makanan yang pedas. Nah, sebelum kita berpelajaran, Wilda ingatkan lagi ya tentang kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu adalah masuk kelas tepat waktu. Tadi ada yang terlambat? Tidak, alhamdulillah. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Tadi siapa hari ini yang pikir? Sudah pikir? Oke, alhamdulillah. Yang keempat adalah bicara yang sopan dan baik. Yang kelima, saling membantu. Kemudian yang terakhir, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Tapi kalau mengingatkan dengan bahasa yang sopan. Nah, hari ini atau sekarang kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kemarin kita sudah belajar yaitu tentang H dan kewajiban. Ada yang masih ingat H itu apa? Sesuatu yang harus didapat. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Oke. Nah, jika kan sudah pikir di hari ini, bagaimana perasaan kalian jika ada teman yang membuang sampah sembarangan? Oh, menegur. Kalau perasaannya gimana? Melihat teman, loh kok dia membuang sampah sembarangan? Perasaannya bagaimana? Kesal ya? Kemudian lagi waktu kalian antri di kantin, terus ada yang nyerobot, salah satu temannya nyerobot, itu terus gimana perasaan kalian? Kesal. Terus yang harus dilakukan apa? Menegur. Itu ya. Nah, hal yang ditanyakan Wilda ini berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu norma-norma di dalam masyarakat. Ya. Nah, sebelum kita mulai agar lebih semangat, ayo kita tempo fokus dulu. 1, 2, 3. Tempo fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, agar kalian lebih mengetahui apa itu norma, perhatikan ya nanti slide PPT-nya. Nah, Nah, yang pertama, apa pengertian dari norma? Norma adalah aturan atau pedoman yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu untuk menjaga keharmonisan. Jadi singkatnya, norma itu adalah aturan-aturan di masyarakat agar membuat hidup kita menjadi harmonis, damai dan sejahtera. Itu ya. Selanjutnya, nah, di sini ada macam-macam norma, ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Kalau di kita berarti agama apa? Islam. Jadi norma yang berasal dari ajaran agama dan juga keyakinan, ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma yang berkaitan dengan hati nurani manusia. Yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu norma yang berasal dari kebiasaan, adat, dan juga tradisi. Yang terakhir adalah norma hukum, norma yang diatur oleh negara yang biasa kita sebut dengan ada undang-undang, ada pasal-pasal, itu adalah termasuk norma hukum. Itu ya. Nah, ini penjelasan tentang norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari ajaran agama atau datangnya dari Tuhan. Ya, norma ini menuntut manusia untuk menuju kehidupan yang benar. Contoh norma
beragama dengan siapapun, walaupun berbeda dengan keyakinan dengan kita tetap harus berbuat baik, itu ya. Atau di sini di dalam Islam diajarkan untuk tidak menyakiti sesama. Nah, berarti tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengolok-olok teman yang lain, itu ya. Memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Bahkan ketika kamu memberikan meminjamkan pensil atau hapus, itu termasuk sedekah juga, itu ya. Selanjutnya adalah norma hukum. Tadi norma hukum yang membuat siapa? Negara atau pemerintah. Nah, bedanya dengan norma agama, di norma hukum itu ada sanksi yang tegas. Jadi ketika kamu melanggar, langsung akan mendapatkan sanksi. Di sini terbagi menjadi 3, ada hukum, undang-undang, lalu lintas. Contohnya apa? Kewajiban kita memakai helm. Terus apalagi memakai helm saat sepeda motor, mengendarai sepeda motor ya. Terus kemudian mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketika ada rambu-rambu warna merah, kita harus berhenti atau harus berjalan? Berhenti. Nah, berarti kamu sudah mematuhi norma hukum. Yang kedua ya adalah hukum dalam membayar pajak. Ini biasanya ada pajak kendaraan, sepeda motor maupun mobil itu ada pajak. Kemudian hukum yang berkaitan dengan pidana. Ini berarti hukumannya adalah di penjara. Contohnya apa? Pelanggarannya kalau di penjara, mencuri, terus membunuh, merampok, seperti itu ya. Berarti hal-hal itu yang melanggar norma hukum langsung akan dihukum, gitu ya. Selanjutnya adalah norma susila atau tadi norma kesusilaan, yaitu yang bersumber dari hati nurani dan nilai moral, mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai baik serta buruk. Ya, kemudian norma kesusilaan itu ada 3. Norma susila kejujuran, tanggung jawab, kemudian menghormati. Kalau kejujuran berarti apapun yang kita lakukan dan kita katakan harus apa adanya, tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Kalau tanggung jawab, nah kalau kamu sebagai siswa tanggung jawabnya apa? Belajar, menyelesaikan tugas atau PR. Sudah tahu ya, berarti itu adalah tanggung jawab. Kalau kamu melanggar, berarti kamu tidak melaksanakan norma apa? Susila. Kemudian ada norma susila menghormati. Contohnya sopan dalam berbicara, terlebih atau khususnya berbicara pada yang lebih tua, ya. Selanjutnya ada norma kesopanan, yaitu aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai sopan. Contohnya lagi menghormati orang lain yang lebih tua. Misal ada guru yang duduk, kamu mau lewat di depannya, berarti harus apa? Duduk. Bilang kan? Isi. Yang kedua, bersikap ramah kepada orang yang lebih tua. Ini termasuk kepada orang tua ya. Gak boleh berbicara, gak mau. Gak boleh gitu ya. Kalau kamu membantah-bantah orang tuamu, ayahmu, ibumu, berarti kamu melanggar norma kesopanan. Itu ya. Nah, kesimpulannya apa? Norma di masyarakat itu mengatur kehidupan individu atau setiap orang di dalam masyarakat. Terbagi jadi 4 tadi apa? Agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya silakan perhatikan video setelah ini ya. Perhatikan. Ini penjelasan tentang norma. Kalau kamu bertamu ke rumah orang, apa yang harus kamu lakukan? Nah, sebagai warga yang baik, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilahkan kita masuk. Nah, kamu tahu tidak? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang itu merupakan
salah satu contoh dari norma. Kira-kira norma itu apa ya? Kemudian, apakah norma itu penting untuk kita? Langsung saja kita bahas. Let's go! Norma merupakan aturan yang menata kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian norma ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita garis bawahi mengikat, maka norma ini harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, apabila seseorang tidak mematuhi norma, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Kita lihat yang ada di Indonesia, di Aceh, terdapat sanksi apabila melanggar norma. Nah, itu kalau norma di Aceh ya, Dek. Kemudian juga di Kalimantan, Tuh, ada di Kalimantan, Papua juga ada. Harus membayar denda berupa hewan ternak untuk yang melanggar norma. Nah, jadi di masing-masing daerah tentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan di masyarakatnya. Nah, norma ini terbagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat. Contohnya adalah peraturan di sekolah. Nah, peraturan sekolah umumnya ini merupakan norma tertulis yang sudah dirapatkan bersama-sama. Kemudian ada norma tidak tertulis, ini tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya saat ada tetangga kita wafat, nah para tetangga lain perlu membantu keluarga yang Ini norma yang suka kita ya. Nah, hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Nah, jadi seperti itu. Seberapa penting sih norma untuk kehidupan kita? Nah, jadi norma ini memiliki nilai yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, norma ini bisa menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kita lihat contoh di lampu lalu lintas. Jadi di setiap perempatan besar biasanya kan dipasang lampu lalu lintas, di mana warna merah untuk berhenti, kemudian warna kuning untuk siaga atau berhati-hati, kemudian lampu hijau untuk berjalan. Nah, coba deh kamu bayangkan kalau di Indonesia ini tanpa lampu lalu lintas, maka jalan bisa kacau dan dapat mengakibatkan tabrakan kendaraan. Nah, selanjutnya bisa mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, kita ambil contoh di saat kita di sekolah, jam 9 itu Di biasanya sekolah ya. istirahat sarapan, kemudian jam 12 itu istirahat, sholat dan makan. Nah, jadi ada jam-jamnya tertentu. Pengaturan itu dapat mencegah benturan kepentingan antara kepentingan kita belajar sama kita makan dan kita beribadah. Nah, kemudian norma ini bisa membentuk akhlak dan karakter manusia. Nah, dari kecil biasanya kita diajarkan berdoa terlebih dahulu sebelum makan, kemudian berdoa setelah bangun tidur. Nah, dengan norma tersebut, setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Nah, kebiasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter di setiap orang. Nah, kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga ia dapat memperolehnya. Nah, ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itulah yang menjaga agar keadilan di masyarakat kita terwujud. Nah, itulah beberapa contoh dari pentingnya nilai norma di dalam bermasyarakat. Nah, jadi dengan adanya pengaturan dengan norma, maka setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas peraturan tersebut. Itulah yang melahirkan keadilan bagi semua orang yang ada di masyarakat. Nah, ini sejalan dengan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari video, Nah, secara umum, norma ini dikelompokkan dari video tadi ada contoh norma apa saja? Nah, kalau masuk rumah orang dengan tok-tok-tok berarti itu sepanan. Kemudian yang tadi ada lampu merah, kuning, hijau, hijau raya itu norma hukum. Nah, tadi kan ada yang pertanyaan, jika di jalan itu tidak ada lampu-lampu, apa yang terjadi? Akan terjadi kecelakaan. Kemudian selain itu apa? Kalau banyak kendaraan full berarti apa?
kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Nah, inilah tadi pengetahuan kita mengenai norma di dalam bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton. Nah, oke, kan sudah memperhatikan PPT tadi sudah, video sudah. Siapa yang bisa memberikan contoh norma hukum? Ayo angkat tangan, siapa yang mau? Apa Vika? Norma kesopanan? Agak keras suaranya. Loh. Oke, yang lain. Kalau norma hukum, Ratista, norma hukum contohnya apa? Memakai helm saat berkendara. Betul. Kalau contoh mematuhi norma kesusilaan, apa Nabila? Norma kesusilaan. Betul, mengembalikan uang di jalan kalau kita sedang menemukan. Itu ya. Kita ulangi lagi, ada 4 norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Itu datangnya dari Tuhan. Maaf ya, sorry. Norma hukum datangnya dari ya. Kalau norma agama dari Tuhan. Norma kesopanan dari kebiasaan. Kesusilaan dari Oke. Setelah ini kita akan game tentang tebak norma. Nah, nanti ada gambar. Silakan kalian tebak ini norma apa. Ya. Sebentar. Gambar pertama, norma apa? Sudah menunjukkan kegiatan apa? Oke. Sudah ya. Apa akibatnya jika kita tidak melaksanakan norma ini? Dosa. Bagus. Gambar kedua. Sebentar. Ini pelanggaran norma apakah ini melanggar norma apa ini? Betul, kesusilaan. Mengapa? Karena dia sudah melakukan apa ini? Nah, apa akibatnya jika kita tidak melaksanakan norma ini? Atau dalam kasus ini ketika kita mencontek, akibatnya apa? 1. Kalau mencontek apa? Akibatnya? Ya, nanti dipanggil guru BK. Yang kedua, nilai ulangannya menurun, dihukum juga. Itu ya. Selanjutnya. Nah, ini pelanggaran norma apakah ini? Mengapa? Ini pelanggaran norma hukum mengapa? Tidak memakai helm saat berkendara. Nah, akibatnya apa kalau nggak pakai helm? Ditilang, betul. Ya, kalau terjadi kecelakaan akan melukai bagian kepala. Itu ya. Nah, itu tadi juga akibatnya. Nanti kalau ada polisi dia itu ditilang. Tilang itu nanti berisi dengan denda. Jadi kalau ditilang itu sama dengan didenda. Jadi langsung dihukum sama pihak kepolisian. Itu ya. Selanjutnya. Nah, tepuk norma. Oke, lihat denda dulu ya. Tepuk norma agama, hukum, kesopanan,
agar hidup rukun dan harmoni. Itu ya. Oke, ayo kita coba 1, 2, bentar. Bilda dulu ya. Tepuk norma. Empat norma dijalani. Ulangi, belum kompak. Tepuk norma. Empat norma dijalani. Oke, sekali lagi biar gak kantuk, agak semangat lagi. Oke ya, 1, 2, 3, tepuk norma. Empat norma dijalani. Oke, tepuk tangan. Oke, semangat ya. Next, yaitu bermain peran. Siapa yang mau? Ayo, Pratista sama Erlangga. Ayo, silakan maju. Nah, perhatikan ya. Ini judulnya mengembalikan dompet. Yang pertama, seorang anak menemukan dompet di halaman sekolah. Ia tergoda untuk mengambil uangnya, tapi akhirnya ia mengembalikannya ke guru karena sadar itu tidak baik. Oke, siapa yang jadi guru? Oke, yang jadi muridnya kasih tahu. Apa ya disuruhnya? Dompet. Ini aja. Oke, taruh di situ. Oke ya, mulai ya. 1, 2, 3, action. Dompet siapa ini? Ada uangnya. Apa aku ambil aja ya? Atau aku kembalikan ke guru? Pak, aku menemukan dompet ini di situ. Terima kasih ya, kamu anak baik. Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan. Kasih BOB. Nah, menurut kalian norma apa yang dipraktekkan Pratista sama Erlangga tadi? Norma kesusilaan. Karena tadi Pratista tidak jadi mengambil uangnya, tapi menyerahkan kepada guru. Itu ya. Nilai moralnya adalah kejujuran dan juga empati. Kenapa buka empati ya? Coba kita lihat di posisi kehilangan. Pasti sangat bahagia kalau ada yang mengembalikan barang. Nah, itu ya. Oke, sudah. Sekarang sebelum pembagian kelompok, mari kita tepuk fokus dulu. Ya, mulai 1, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, Bilda akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan berhadapan dengan kelompoknya.
silahkan mencari lagu sederhana sebisa kalian, tapi nanti liriknya diganti dengan nota-nota. Paham? Oke. Kelompok 3 membuat role play. Gitu ya. Baik, bisa dimulai sekarang. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Silakan ditulis. Tulis nama kelompoknya. Tulis semuanya ditulis. Nanti telegram bisa ditulis di belakangnya, ya. Ya. Nanti kalau playnya teksnya bisa ditulis di belakang sini ya. Oke? Kelompok 1 sudah punya buku gambar? Oke, silakan menggunakan. Sini aja di sini. Kelompok 1 pakai buku gambar aja. Bisa ya? Boleh yes. Mana garisnya? Boleh berlaku barengku. Nanti semuanya mencatat ya. Nanti kalau nggak hafal, boleh bawa bukunya. Boleh isi dari bukunya. Nanti bawa buku nggak? Bener bawa buku nggak? Tasnya kan ada, terus aku nambahin. Ini bawa buku. Iya. Dan ditulis. Ini gimana? Mau jadi 2 kelompok gitu? Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai boleh latihan dulu, ya. Sudah rekamannya? Oke. Nanti setelah semuanya tulis bisa latihan dulu. Gak apa-apa, nanti bagi aja. Latihan gak apa-apa, latihan. Sudah dapat judulnya apa? Satunya? Nah, ya sudah, langsung aja dibagi. Kemudian langsung dihafalkan kalau sudah. Dibagi perannya. Jadi apa? Ya, agak besar agar teman-temannya nanti bisa melihat.
Sudah, Kadi? Coba yang dari wajib ini teksnya. Ayo. Siapa dulu? Oke. Iya. Ya.
Dengarkan ya, nanti kita ikuti. Ayo, semangat, semangat. Sudah? Siap? Agak sini Laura. Nah, aku sudah lihat, oke? Siap ya? 1, 2, 3.
Ya, ya. Ayo tulis sama. Ingat norma kesusilaan ya, jujur. Jangan melihat jawaban rumah, oke? Adil? Yang bagus ya tulisannya. Ayo Sapir. Ayo bacakan sendiri. Sudah? Sudah? Sudah, oke. Ya sudah, kumpulkan. Terima kasih. Sekarang sudah belum?
Sudah belum? Ayo cepat. Ayo. Sudah belum? pendidikan Pancasila minggu depan, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, silakan dipersiapkan di rumah. Untuk hari ini beliau ucapkan sangat terima kasih karena kalian sangat hebat. Oke, kasih WOW untuk kita semua. Kasih W, kasih O, kasih W, baik ya, setelah ini kalian boleh istirahat. Nah sebelum itu, kita doa dulu. Ayo, mari ke kelas. Kita doa sebelum makan. Teman-teman siap? Siap, siap, siap. Woi. Sebelum istirahat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik ya, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Kalian sudah sangat luar biasa. Baik, setelah ini boleh istirahat. Tetap menjaga norma-norma yang ada di sekolahan. Kesopanan, kesusilaan, hukum, agama semua harus dipatuhi. Baik ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi